Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah kembali lagi di channel aku, dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal. Nama aku Maria, aku suka cerita-cerita dan berbagi pengalaman seputar minimalisme, gaya hidup sederhana, dan bersahaja. Ada banyak cara bagaimana supaya gaya hidup minimalis ini adalah sebuah gaya hidup yang berkelanjutan dan bukan hanya sebuah tren sesaat. Salah satunya adalah dengan mengubah mindset. Mindset pertama yang aku ubah adalah bagaimana supaya aku tidak terlalu sering melakukan decluttering. It's a rhyme. Karena menurut aku pribadi, decluttering itu sebetulnya lebih banyak efek negatifnya dibandingkan positifnya. Pertama adalah karena decluttering itu membutuhkan energi dan juga menyita waktu. Seharusnya kita bisa melakukan hal-hal lain yang lebih bermanfaat selain melakukan decluttering. Yang kedua, memang rumah kita menjadi lebih bersih. Namun, barang-barang yang kita declutter itu menjadi sampah di tempat lain. Aku selalu memikirkan seperti ini. Kalau misalnya pakaian atau mungkin barang-barang yang aku donasikan ke yayasan atau lembaga tertentu, mereka itu nggak lolos screening nih, barang-barang ini nggak lolos screening sama mereka, kemudian kira-kira barang-barang itu akan dibuang kemana gitu sama si lembaga yayasan ini. Memang sih aku belum pernah nanya secara spesifik kalau misalnya barang-barang yang aku donasikan ini tidak lolos screening, lalu akan dikemanakan gitu. Mungkin suatu saat aku harus tanya. Ya intinya seperti itulah, kenapa aku berusaha untuk tidak terlalu sering melakukan decluttering. Selama mengadopsi minimalisme ini, aku sekarang memposisikan diriku sebagai seorang penjaga gawang. Jadi ibaratnya semua barang atau mungkin non-physical things yang akan masuk ke dalam kehidupan aku, itu harus aku saring dulu dan aku screening. Supaya tidak ada barang-barang yang ternyata tidak memberikan manfaat dan justru menimbulkan clutter di kemudian hari. Barang-barang yang aku maksud di sini adalah barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Namun jika kita miliki akan memberikan manfaat dan nilai lebih terhadap kehidupan kita. Sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu, aku akan membuat pertanyaan saringan. Tujuan dari pertanyaan ini sebetulnya adalah cara aku supaya aku bisa berlatih untuk melakukan pembelian yang lebih berkesadaran. Dan kali ini aku mau sharing macam-macam pertanyaan yang biasanya aku gunakan sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu. Pertanyaan pertama, can I afford it? Aku mampu nggak membeli barang ini? Menurut aku, untuk membeli barang yang sifatnya bukan kebutuhan pokok, sebaiknya jangan pernah gunakan kartu kredit. Intinya, kalau misalnya kita nggak bisa bayar tunai, ya artinya kita tuh nggak mampu membeli barang itu. Pertanyaan yang kedua, apakah yang akan aku beli ini akan memberikan nilai dalam hidup aku? Pada dasarnya, ketika manusia itu sudah mampu mencukupi kebutuhan pokoknya itu kayak misalnya makanan, transportasi, tempat tinggal, pakaian, maka manusia akan cenderung untuk mencari nilai tambah dalam kehidupannya. Contohnya seperti ini, mungkin kita nggak butuh sebuah sofa di dalam ruang tamu rumah kita. Tetapi sebuah sofa yang bagus dan nyaman itu akan memberikan nilai lebih terhadap kehidupan kita. Masa iya sih ada tamu datang ke rumah kita, terus mereka pulang itu sakit punggung gara-gara diminta duduk di bawah ngemper lesehan gitu. Kalau aku sendiri, sebetulnya aku lebih suka membelanjakan uang aku untuk non-physical things dalam kaitannya untuk menambah nilai dalam kehidupanku. Contohnya seperti ini. Beberapa tahun yang lalu aku pernah mengambil sebuah kursus untuk menulis sastra. Kursus itu kebetulan diselenggarakan oleh komunitas Salihara dan waktu itu pengajarnya adalah Ayu Utami. Karena aku menyukai menulis, maka kursus semacam itu akan sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan aku. Bagaimana supaya aku bisa menulis dengan lebih baik lagi. Memang ada beberapa cerpen yang pernah masuk ke sayembara walaupun menjadi finalis, tapi itu merupakan sebuah achievement buat aku. Dan karena aku menyukai menulis, maka aku memutuskan untuk membuat sebuah blog. Mungkin teman-teman bisa menyempatkan untuk sesekali membaca blog aku. Pertanyaan yang ketiga, apakah pembeliannya bisa ditunda?
Karena yang kita bahas di sini adalah barang-barang non-kebutuhan pokok, maka pertimbangkan untuk menunda pembeliannya. Kenapa kita perlu menunda sebuah pembelian barang-barang yang bukan kebutuhan pokok? Tujuannya supaya kita bisa memberikan waktu untuk otak dan hati kita, juga dompet kita, supaya bisa ngobrol lebih intens lagi. Apakah budgetnya cukup? Apakah sesuai dengan nilai dan prinsip hidup? Atau mungkin pembelian yang akan kita lakukan ini hanya keinginan sesaat saja, karena barang itu lagi diskon. Dan memang sih terkadang bahasa-bahasa marketing itu membuat kita itu menjadi melakukan pembelian yang impulsif. Beli sekarang juga, diskon terbatas, limited edition. Sehingga bahasa-bahasa seperti itu tuh kadang justru membuat kita menjadi gegabah untuk melakukan pembelian dan berakhir menjadi clutter di dalam rumah kita. Pertanyaan keempat, apakah sesuatu atau barang yang akan aku beli ini akan sering digunakan? Pertanyaan ini kadang aku tanyakan ke diri aku sendiri ketika aku ingin membeli sebuah peralatan rumah tangga. Misalnya kayak peralatan elektronik atau peralatan memasak. Terutama jika barang-barang yang ingin aku beli ini hanya bersifat single purpose item, yang satu barang untuk satu fungsi aja gitu. Karena terkadang barang-barang semacam itu tuh sebetulnya jarang digunakan dan justru akan tersimpan saja gitu di storage di dapur. Jadi menurut aku barang-barang seperti itu sebetulnya tidak helpful. Pertanyaan semacam ini juga bisa kita tanyakan ketika kita ingin membeli sebuah barang yang tidak sesuai dengan lifestyle kita. Contohnya, baju-baju musim dingin yang ditampilkan di toko-toko di mall yang biasanya itu di-display setiap bulan Oktober sampai Desember. Sebetulnya menurut aku baju-baju musim dingin itu kurang cocok di-display di Indonesia ya. Maksudnya ini kan gerai fashion ini kan kebanyakan dari negara-negara 4 musim ya, kayak Italia, Prancis, Spanyol. Tapi ketika masuk ke negara kita tuh jadi kayak nggak cocok gitu, gimana ya? Sedingin-dinginnya musim hujan di Indonesia tuh tetap aja lembab sih. Jadi buat aku pakai baju wool itu juga masih terasa panas. Pertanyaan kelima, apakah bisa menyewa atau meminjam? Jika barang-barang yang kita butuhkan atau kita inginkan itu akan jarang digunakan, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk meminjam atau menyewa. Contohnya kayak baju musim dingin tadi. Misalnya tiba-tiba aku dikirim tugas ke luar negeri, maka aku akan memilih untuk meminjam aja ke teman aku yang satu ukuran sama aku dibandingkan dengan membeli yang baru tapi habis itu nggak kepake. Dan aku juga masih suka menyewakan mainan untuk Lukas, terutama mainan-mainan yang ukurannya besar kayak prosotan, ayunan, karena rumah aku kan nggak gede, jadi kalau aku beli mainan semacam itu berarti aku butuh storage untuk menyimpannya. Kalau misalnya menyewa kan harganya lebih murah dan bisa diatur gitu, mau disewa 2 minggu atau sebulan. Kenapa sekarang aku menyukai menyewa atau meminjam? Karena pertama jelas biayanya lebih murah, kedua nggak butuh biaya perawatan, dan ketiga kita nggak perlu mempunyai storage untuk menyimpan barang-barang ini. Pertanyaan yang keenam, apakah bisa beli secara second hand? Terus terang, sejak mengadopsi minimalisme ini, aku suka mempertimbangkan untuk membeli barang dengan second hand. Barang-barang yang aku beli secara second hand antara lain adalah mobil, jelas karena harganya lebih murah. Kemudian aku juga punya coffee maker, lalu suamiku juga kemarin sempat beli itu treadmill. Dan buat kami membeli secara second hand itu harganya sangat-sangat affordable. Tapi memang ketika kita memutuskan untuk membeli barang secara second hand, kita harus lebih detail dan teliti, memeriksa barang tersebut dengan baik-baik. Tentu saja supaya harganya memang pas, karena kalau second hand kan kita bisa nawar ya. Dan juga supaya kita tidak kecewa dengan kondisi barang, karena ini kan bekas dipakai orang gitu ya. Jadi kita memang harus memilih barang itu yang dipakai secara apik. Tapi kalau bisa sih membeli barang-barang second ini bukan barang-barang yang berkaitan dengan kesehatan atau kehigienisan. Karena barang-barang itu kan bekas dipakai orang ya. Kalau misalnya baju gitu, biasanya aku terima baju itu akan aku cuci dengan air panas dulu. Nah teman-teman, itu tadi adalah beberapa macam pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu. Sebetulnya dengan saringan pertanyaan seperti ini juga salah satu cara bagaimana supaya kita bisa merawat minimalisme di dalam kehidupan kita.
Kasih jempolnya kalau suka dengan video kali ini dan juga jangan ragu untuk subscribe supaya aku makin semangat memberikan kabar sukacita tentang minimalisme. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.